Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Mesa NIM 2019 1061. Di sini saya akan menjawab tugas UAS, ujian akhir semester. Jadi pada kali ini tugas dari Bapak Wadud adalah mereview 5 materi yang berbeda dan menanggapinya. Nah, untuk yang pertama, saya menanggapi dari video Eko Spitasari mengenai judul kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mengurangi belanja negara dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini sendiri ada untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk mengurangi pengangguran, menjaga kestabilitasan harga, kemudian mendorong laju investasi, dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk selanjutnya ada beberapa yang harus diperhatikan dalam kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam. Jadi di dalam kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal menurut perspektif ekonomi Islam. Jadi, fungsi kebijakan tadi ciri-ciri kebijakan fiskal. Nah, kalau saat ini ada fungsi kebijakan fiskal menurut perspektif ekonomi Islam. Jadi yang pertama adalah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi jika diperlukan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada instrumen dalam kebijakan fiskal, yaitu ada ziyats ya, kemudian ada ghanimah, kemudian ada fa'i, zakat, kharaj, nawaib, dan awal fadwa. Itu tanggapan yang pertama dari Eka Puspitasari. Kemudian tanggapan yang kedua saya ambil dari Sailor Nurika Febrianti mengenai judul peran dan fungsi bank sentral. Jika tadi di tanggapan yang pertama itu tentang kebijakan fiskal, sekarang tentang peran dan fungsi bank sentral. Jadi bank sentral itu adalah sebuah instansi keuangan atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi. Nah, tingkat aktivitas ekonomi ini yang pasti stabil dalam suatu negara. Ada dua kunci, yaitu memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi itu yang dimaksud dengan bank sentral. Bank sentral ini kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, yang mana tugas dan tanggung jawabnya itu adalah untuk mengatur kestabilan bank-bank yang ada di bawahnya seperti Bank BRI dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari bank sentral itu apa sih? Jadi tujuan dari bank sentral itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing, kayak gitu. Jadi tujuan dari bank sentral itu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan mata uang negara tersebut yang tercermin dari laju inflasi, kayak gitu. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut disebut dengan tugas dari bank sentral. Jadi ya tadi itu sudah dijelaskan mengenai tujuan serta tugas bank sentral. Tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi ada beberapa tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang pertama, menyediakan kredit terhadap pemerintah, kemudian mengatur kas pemerintah, kemudian yang ketiga membantu proses lelang, dan yang keempat melakukan pengendaraan uang.
Tuh, yang keempat adalah melakukan pengedaran uang. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap percetakan uang serta produksi uang. Untuk yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Jadi itu tadi yang disebut dengan tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, untuk kewenangan bank sentral ada 3. Yang pertama, melakukan pengendalian moneter dengan cara operasi terbuka dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan yang dimaksud ada 3. Kebijakan uang yang dimaksud itu ada 3, maksudnya kayak gitu. Jadi apa saja? Yang pertama ada penerapan kebijakan diskonto, kemudian yang kedua penerapan cadangan wajib minimum, yang ketiga pengontrolan pembiayaan dan kredit. Jadi itu yang bisa saya tanggapi dari video tanggapan yang kedua dari Mbak Sela tentang peran dan fungsi bank sentral. Untuk yang selanjutnya saya akan menanggapi video yang ketiga dari Ahmad Riko Maulana. Di sini saya akan menanggapi video Ahmad Riko Maulana yang berjudul tentang pendapatan nasional. Jadi di sini yang pertama ada definisi yang dijelaskan oleh Riko. Jadi definisi pendapatan nasional itu adalah nilai total atau output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun, kayak gitu. Kemudian konsep pendapatan nasional itu ada beberapa. Yang pertama, produk domestik bruto, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Saya jelaskan 2 saja mengenai konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Untuk yang selanjutnya ada produk nasional bruto. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nilai produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya ada tanggapannya selanjutnya ada dari Muhammad Fatur. Di sini saya akan menanggapi video Muhammad Fatur mengenai judul ekonomi tertutup. Jadi yang pertama ada pengertian ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup atau ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Untuk selanjutnya ada siklus perekonomian 3 sektor. Jadi di sini ada siklusnya mengenai ekonomi tertutup. Jadi ada 3 sektor di sini, ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Untuk ekonomi 3 sektor, adanya campur tangan pemerintah, maka menimbulkan 2 perubahan penting. Apa saja itu? Yang pertama, penguatan pajak yang dilakukan pemerintah, menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang selanjutnya ada pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup, kayak gitu. Jadi kalau perekonomian terbuka itu ada sektor luar negeri, kayak gitu. Untuk selanjutnya saya akan menanggapi video dari Sulfa Ulinuha mengenai ekonomi terbuka. Kalau tadi ekonomi tertutup, sekarang ekonomi terbuka. Jadi ekonomi terbuka itu apa? Ekonomi terbuka itu adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional dalam memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka dan serta perekonomian terbuka ini meliputi perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan sektor luar negeri. Gitu.
Untuk konsekuensi dari perekonomian terbuka ini dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka, berarti ada dua pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya, ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu apa saja? Yang pertama, permintaan agregat, yang kedua, jumlah uang yang beredar, yang ketiga, harga barang atau jasa. Itu tadi review dari saya serta tanggapan kelima teman saya mengenai beberapa materi mengenai ekonomi makro. Saya Siti Maisa, NIM E 2019 1061 dari Perbankan Syariah 2. Mengucapkan terima kasih terhadap Bapak dosen mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan, mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan kepada saya, sehingga saya mengetahui apa yang saya belum ketahui. Terima kasih untuk satu semester ini, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Siti Maisa izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.